Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks resensi. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu teks resensi? Nah, coba simak slide berikut ini. Nah, kakak yakin kalian pasti sering banget nih nonton YouTube. Pernah nggak sih kalian nonton video unboxing atau video review? Baik itu unboxing mengenai ponsel terbaru, kosmetik terbaru, atau review mengenai kosmetik, skincare, atau haul Shopee. Nah, pasti kalian sering melihat video-video itu kan? Nah, sebenarnya teman-teman, tanpa kalian sadari, kalian telah belajar mengenai resensi. Karena pada hakikatnya, resensi sama dengan teks ulasan, dapat disebut juga dengan teks ulasan atau review. Nah, asal istilah dari resensi adalah resentie menurut bahasa Belanda atau recenser dari bahasa Latin, di mana artinya adalah melihat kembali, menimbang, atau menilai. Ternyata objek kajian resensi atau objek resensi bukan hanya buku saja loh. Ada film, pementasan drama, pameran, teknologi, kosmetik, atau karya yang lainnya. Banyak ya ternyata teman-teman. Kemudian ciri teks dari resensi. Nah, isi yang terdapat dalam suatu resensi adalah memuat mengenai informasi berdasarkan sudut pandang atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Nah, artinya resensi ini adalah berdasarkan sudut pandang masing-masing penulis, sehingga produk karya yang dihasilkan tentunya juga berbeda karena itu. Nah, opini ini juga berdasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan atau dapat diinterpretasikan. Selanjutnya adalah tujuan penulisan resensi. Apa sih tujuan penulisan resensi? Resensi, dengan kita menulis resensi, kita dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan buku yang diresensi. Selain itu, resensi dapat memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Resensi juga memberikan masukan kepada penulis, baik berupa kritik atau saran terhadap isi substansi serta cara penulisan buku. Selain itu juga mengetahui latar belakang dan alasan mengapa buku itu diterbitkan. Dan yang terakhir adalah menguji kualitas buku dan membandingkannya dengan karya yang lain. Wah, kita memasuki selanjutnya kita memasuki sistematika penulisan teks resensi nih. Nah, untuk menulis sebuah teks resensi, maka kita perlu mengetahui urutan-urutannya agar sesuai dengan prosedur ya. Yang pertama adalah judul. Nah, dalam menuliskan judul harus sesuai dengan isi resensi. Judul juga diusahakan harus menarik agar calon pembaca resensi tertarik untuk membaca resensi kita. Nah, selain itu, judul resensi juga tidak perlu melulu harus sama dengan judul karya. Karena sebenarnya yang kita buat adalah sebuah karya sastra yang lain, dimana itu adalah produk karya kita yang harus berbeda dengan produk aslinya. Contohnya, kita mengambil sebuah contoh novel Laskar Pelangi. Dan ketika kita menulis sebuah judul, tidak perlu kita menyamakan judul kita Laskar Pelangi, namun bisa kita berikan pembunuhan kata-kata seperti debatnya persahabatan pada resensi novel Laskar Pelangi, seperti itu. Ini adalah mengenai identitas resensi. Jika yang kita resensi adalah buku, maka identitas resensi meliputi judul, pengarang, penerbit,
tahun terbit, tebal halaman, urutan cetakan, dan ISBN. Jika yang kita resensi adalah lagu, maka identitas resensi yang dipaparkan adalah judul, nama penyanyi, pengarang, tahun rilis, nama label, dan durasi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini berisi penjelasan umum tentang karya yang akan diresensi. Bisa berupa pengarangan, artinya menjelaskan secara singkat karir pengarang atau menjelaskan keberadaan karya tersebut di tengah masyarakat. Yang selanjutnya apa nih? Ya, sinopsis. Nah, bagian ini berisi sinopsis atau bisa juga kita sebut sebagai ringkasan yang menggambarkan pemahaman resensi terhadap isi karya. Selanjutnya adalah kelebihan karya, di mana kelebihan karya ini berisi hal-hal yang menunjukkan keunggulan dan kelebihan dari suatu karya. Selanjutnya adalah kekurangan karya. Ya, kekurangan karya ini berisi hal-hal yang menunjukkan kekurangan dari suatu karya yang kemudian dijabarkan dalam suatu paragraf. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh resensi buku. Di sini judulnya yaitu Hebatnya Persahabatan, resensi novel Laskar Pelangi. Nah, pada bagian pertama terdapat identitas karya. Identitas karya ini meliputi judul buku Laskar Pelangi, penulis Andra Hirata, penerbit Bintang Pustaka, tahun terbit tahun 2005, halaman 529 halaman. Terdapat ISBN 972-797. Lalu berikutnya ada pendahuluan. Nah, dijelaskan bahwa Laskar Pelangi merupakan novel perdana Andra Hirata yang bercerita mengenai kehidupan 10 anak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun, keterbatasan tidak membuat anak-anak putus asa, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Dijelaskan bahwa mereka sekolah di Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ini bukan sekolah yang biasa saja, namun sekolah yang penuh dengan sejarah. Sekolah Muhammadiyah ini terancam dibubarkan karena saat itu muridnya hanya 9 orang. Beruntung saat kepala sekolah akan berpidato, datang sebuah ibu mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tetap berjalan dan eksis. Nah, pada bagian pendahuluan ini dijelaskan secara abstrak tentang pengenalan tokoh, terus tempat terjadinya, setelah itu konfliknya secara sekilas. Lalu berikutnya ada isi atau sinopsis. Nah, di isi atau sinopsis ini baru penulis menjelaskan secara detail hal-hal yang ada di novel tersebut, seperti berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama pembagian tempat duduk di kelas, lalu anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Kerapani, dan Harun. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh ibu muslimah karena mereka menyukai pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum akan kebanggaan. Lalu, Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi berakhir sedih. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa isi menjelaskan secara detail apa yang terjadi dan apa yang ada dalam novel tersebut. Lalu berikutnya ada kelebihan karya dan kekurangan karya. Pada kelebihan karya ini dijelaskan bahwa kelebihan-kelebihan apa saja yang terdapat dalam novel tersebut. Nah, buku berisi cerita persahabatan dan kesetiaan dalam pertemanan.
Selain itu juga menekankan arti pentingnya pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel ini sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya dan banyak semangat kehidupan yang harus dipelajari dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya ada kekurangan karya. Kekurangan karya di sini menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang ada dalam novel tersebut. Nah, biasanya banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat, sehingga pembaca menjadi kurang nyaman dan masih kebingungan. Hal ini tentu akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita, apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata digunakan. Namun, kekurangan karya ini bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Dan novel ini sangat direkomendasikan untuk para remaja dan para anak sekolah. Hal ini terdapat di penutupan. Sebagaimana penutupan adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan untuk terus rekomendasi novel ini. Nah, dijelaskan bahwa novel karya Andrea Hirata ini memang akan menarik dan sangat menarik untuk dibaca para remaja karena konflik yang diangkat meliputi kehidupan nyata yang ada di lingkungan penulis. Novel ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kita harus menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, konjungsi penerangan. Yang kedua, konjungsi temporal. Yang ketiga, pernyataan. Dan 4, konjungsi penyebaran. Nah, yang pertama, konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan ini menekankan penjelasan tentang penerangan, yaitu terdapat contoh kata bahwa, kata yakni, dan kata yaitu. Lalu selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menjelaskan bahwa konjungsi menjelaskan tentang waktu. Nah, kata yang digunakan biasanya sejak, kemudian, dan akhirnya. Lalu selanjutnya ada pernyataan saran. Pernyataan saran di sini biasanya menggunakan kata harus, hendaknya, dan jangan. Lalu yang terakhir ada konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban ini biasanya memakai kata sebab akibat. Contohnya yaitu sebab dan karena. Lalu selanjutnya ada sistematika penulisan teks resensi. Nah, setelah tadi sudah tahu contoh-contoh resensi, kalian juga bisa membuat teks resensi sendiri di rumah. Untuk mempermudah langkah-langkahnya, berikut terdapat langkah-langkah penulisan teks resensi. Yang pertama, menentukan dan memilih buku yang akan diresensi. Yang kedua, mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. Lalu yang ketiga, ada membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Lalu yang keempat, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Lalu yang kelima, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang keenam, menilai kualitas buku yang akan diresensi. Baik, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.